Ayahku adalah dewa perang. Bab 595. Kata-kata yang penuh keagungan dan momentum membuat Ling Yuiwei gemetar ketakutan, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya mengatakan bahwa Anda menggendong saya dengan mantap dan sangat baik, itu sangat bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saat kamu mencuri sesuatu dan keluar, aku akan mencuci kakimu." Dikatakan dengan sangat serius. Guan Qianjun, hah. Ketika dia bertemu dengan wanita cantik seperti itu, meskipun dia adalah dewa perang tertinggi, dia tidak punya pilihan selain menggendongnya di punggungnya dan terus berjalan ke depan. Ling Yuiwei mengeluarkan jam tangan berteknologi tinggi yang dia kenakan di tangan kanannya dan mengkliknya beberapa kali. Dia berkata dengan bangga, "Jam tangan saya cukup bagus. Seorang ahli super di Inggris menyesuaikannya untuk saya. Harganya hampir 30 juta dolar AS, dan ini hanyalah komputer mikro tercanggih yang dapat melakukan apa saja." Guan Qianjun tidak sabar, intinya. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan dengan hati-hati. Suaranya sangat pelan. Pada dasarnya hanya Ling Yuiwei, yang sedang berbaring telentang, yang dapat mendengarnya. Pada dasarnya, hanya dia yang mendengar apa yang dikatakan Ling Yuiwei. Intinya, mikrokomputer saya juga punya fungsi. Bisa mendeteksi seberapa kuat sinyal pemantauan pihak lain dan apakah kita terpapar. Kalau begitu, akan langsung bereaksi jika kita terpapar. Kita bisa berbalik dan lari segera. Saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri. Guan Qianjun, ini. Meskipun saya akui apa yang dia katakan masuk akal, saya tetap tidak puas. Baru memulai dan memikirkan kegagalan. Dasar jalang, kamu sangat suka mengucapkan kata-kata yang menyedihkan. Hati-hati dengan mulut gagahmu. Ling Yuiwei terkekeh, sedikit malu, dan hendak berbicara dengan hati-hati, ketika tiba-tiba dia merasa gugup dan segera merendahkan suaranya. "Kita sudah ketahuan, berhenti sekarang. Jangan bergerak, dengarkan perintahku, jika terjadi kesalahan, lari kembali secepat mungkin." Guan Qianjun segera berdiri di sana tanpa bergerak. Ling Yuiwei, yang sedang berbaring telentang, tidak berani menarik napas dan menatap lurus ke arlojinya. Di ruang kendali di lantai tertentu, alarm tiba-tiba berbunyi. Ruang pemantauan ini sangat besar, dengan ribuan layar kamera pengintai hampir mencapai langit-langit ke segala arah. Ada lebih dari selusin orang yang tinggal di dalam. Saat itu sudah tengah malam, dan Wells Fargo tidak dapat ditembus. Tidak ada yang berani datang ke sini untuk mencari kematian, dan personel pengawas ini tidak melakukan tugasnya dengan serius. Bermain poker, bermain di ponsel. Ketika mereka mendengar sirene, mereka segera melihat ke atas. Salah satu dari mereka melompat. Monitor thermal 076 lah yang membunyikan alarm. Apakah ada yang masuk dari saluran pembuangan? Itu tidak ilmiah. Gerbang besi di sana dilas tahun lalu. Bahkan gajah pun tidak bisa masuk. Dia bergegas untuk melihatnya. Personil pengawasan di sekitarnya juga bergegas. Alarm berhenti berbunyi. Kamera definisi tinggi mencerminkan segala sesuatu di saluran pembuangan. Tidak ada seorang pun dan suasananya sunyi. Salah satu petugas pengawas tertawa, "Mungkin, monitor energi panas mendeteksi hantu yang lewat." Yang lain, jelas terlalu muda, berkata dengan marah, "Jangan bercanda seperti ini, seriuslah. Mungkin ada kerusakan pada monitor energi panas, dan sudah hampir setahun tidak diperiksa. Kami harus mengirim teknisi untuk memeriksanya besok. Zhang Yang, tolong kendalikan kamera untuk melihat apakah ada kelainan di area sekitar untuk mencegah seseorang menyelinap masuk." Zhang Yang tersenyum, "Supervisor, saya pikir ini tidak mungkin. Pagar besi cukup untuk menahan semua orang. Bahkan pencuri yang paling kuat pun tidak dapat membukanya. Mereka semua dilas sampai mati. Kecuali dia membawa mesin pemotong, tapi kalaupun dia memotong, itu akan memakan waktu lama. Suaranya akan segera kami pantau." Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil seekor tikus dan memutarnya sedikit. Adegan yang ditangkap kamera pengintai 076 pun berputar. Anda dapat melihat segala sesuatu di saluran pembuangan pada sudut 270 derajat, bahkan pagar besinya. Namun ketika Guan Qianjun melelehkan dua batang baja dengan tangannya, dia melelehkan kedua batang baja tersebut di sudut mati, dan kamera tidak menyadarinya. Melihat semuanya normal, supervisor menghela nafas lega dan tersenyum tipis. "Saya juga berpikir tidak mungkin ada orang yang masuk dari sana. Pagar besi semuanya tertutup rapat dan hanya air yang bisa mengalir keluar. Paling-paling, akan ada beberapa kecoa dan tikus.
Tapi Zhang Yang, Anda bertanggung jawab atas area ini. Petik 2. Periksa baik-baik. Kita akan terus bermain poker nanti. Saya hanya beruntung. Saya memenangkan lebih dari 3.000. Dia melambaikan tangannya, dan semua orang tersenyum dan terus bermain kartu. Zhang Yang dibiarkan menatap, melihat layar kamera pengintai di area tanggung jawabnya dengan sedikit tidak senang. Tidak menemukan apapun lagi. Di saluran pembuangan, Guan Qianjun mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kita yakin kita telah ditemukan? Mengatakan ini, aku sudah punya ide di pikiranku. Sekarang dia sudah ketahuan, ayo kita kirim Ling Yuiwei keluar. Kemudian, dia menerobos secara terbuka. Belum lagi 300 atau 300 personel bersenjata lengkap, bahkan jika ada 2 kali lebih banyak 500 personel di seluruh gedung, Guan Qianjun tidak akan mengingatnya. Apakah Dewa Perang tertinggi takut pada ribuan orang ini? Yang saya takutkan adalah orang-orang ini tidak cukup untuk bertarung. Dia bisa membunuh ribuan tentara dan kuda, 7 masuk dan 7 keluar. Setelah 7 masuk dan 7 keluar, hanya ada setumpuk mayat yang tersisa di antara ribuan pasukan. Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya dan bergumam, mungkin kita baru saja bepergian terlalu cepat, dan perangkat tembus pandang partikel gagal memberikan perlindungan tepat waktu, dan detektor energi panas menemukannya. Tapi setelah kita berhenti, instrumen itu ikut bermain dan menutupi kita sepenuhnya. Sekarang teruskan, jangan terlalu cepat, biarkan fungsi alat tembus pandang mengejar. Tapi jangan terlalu lambat, kalau tidak akan ada masalah. Maju dengan kecepatan tetap. Saya akan menggunakan komputer mikro untuk memantau segala sesuatu di sekitar saya kapan saja. Begitu ada sinyal buruk, kami akan berbalik dan lari. Aku percaya padamu, ayolah. Dia mendorong kepalanya ke depan dan mencium wajah Guan Qianjun dengan keras, membuat suara keras. Lao Guan mengerutkan kening, nakal. Dia menamparkan punggung seseorang yang memiliki pantat bagus tanpa basa-basi. Pemukulan itu membuat wajah Ling Yuiwei memerah, tapi dia tampak memiliki ekspresi kenikmatan. Keduanya terus berjalan maju di selokan. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kecepatan rata-rata. 5 menit kemudian. Masih ada jalan panjang di depan, yang sepertinya tidak pernah berakhir, tapi Ling Yuiwei berkata dengan suara yang dalam, itu dia. Guan Qianjun melihat ke dinding kokoh di sekelilingnya dan melihat bahwa hanya beberapa saluran kecil di saluran pembuangan yang mengalirkan sebagian limbah. Tetapi bahkan tinju Guan Qianjun tidak dapat menembus bagian ini. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri diam. Ling Yuiwei melompat dari punggungnya dan berkata, di sini sudah aman. Faktanya, akan aman sekitar 2 menit setelah kita keluar dari area pengawasan. Tapi sangat nyaman untuk berbaring telentang. Aku tidak ingin turun. Bahu dan punggung yang begitu lebar membuatku ingin tidur nyenyak, jadi maaf mengganggumu. Dia dengan bercanda menepuk bahu Guan Qianjun, mengira dia akan marah, tapi Guan Qianjun hanya mendengus marah dan tidak repot-repot memperhatikannya. Ling Yuiwei mengangkat bahu, berjalan ke dinding, mengangkat tangannya dan mengetuk seperti pintu, dan menempelkan telinganya ke dinding. Guan Qianjun juga berjalan mendekat dan mengetuk, lalu tersenyum, sepertinya ini dia. Bab 596. Ling Yuiwei mengangguk, lalu berkata dengan arogan, minggir. Kamu tidak bisa melakukannya di sini. Kamu harus mengandalkanku. Tebal tembok setidaknya harus 0,5 meter, tapi itu tidak akan menjadi masalah untuk bibiku. Itu pasti jika itu membuatmu bingung. Guan Qianjun. Hah? Bukankah aku baru saja mengeluarkan 2 batang baja yang lebih tebal dari pahaku? Atau menurut Anda dinding lebih sulit dikeringkan daripada besi beton? Namun dia juga menyingkir. Saya melihat Ling Yuiwei dengan sangat aktif mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan senter dari tas perkakas, tetapi benda itu sangat kecil, hanya berdiameter pensil, dengan sedikit tonjolan di salah satu ujungnya. Ling Yuiwei memainkannya sedikit, dan nyala api menyembur keluar dari simpulnya. Nyala api ini sangat tipis, hampir berbentuk garis, dan juga sangat tajam, panjangnya sekitar 0,5 meter. Ling Yuiwei berkata dengan bangga, ini adalah artefak pemotongan saya. Jika Anda ingin menembus tembok setebal 0,5 meter ini, Anda harus mengandalkannya, Anda harus mengandalkan saya. Anda menjauh lebih jauh dan jangan menghalangi bibiku. Dia mendorong bahu Guan Qianjun dengan bermartabat dan mendorongnya ke samping. Lao Guan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia hanya berdiri dan memperhatikan keadaannya. Sebagai seorang pencuri ulung, Ling Yuiwei memang cukup mumpuni. Setelah memilih lokasi, dia segera mendekatkan artefak pemotong ke dekatnya, dan api sepanjang 0,5 meter segera menembus dinding.
Nyala api ini tidak biasa, lebih kuat dari senjata las. Saat tangan kecil itu bergerak, retakan yang dalam segera terpotong di dinding, sepanjang 1 meter penuh. Kemudian, arahnya diubah dan pemotongan berlanjut ke bawah. Hanya dalam 4 atau 5 menit, Ling Yuiwei membuat lubang persegi di dinding tebal. Dia mengambil kembali artefak pemotongnya, menempelkan tangannya ke dinding, dan berkata dengan penuh kemenangan, lihat. Jika aku mendorongnya sekarang, sebuah lubang akan muncul. Setelah kita masuk, baru tiba di ruang penyimpanan di lantai basement Wells Fargo Bank. Informasiku tidak salah. Kamu sungguh beruntung telah menemukanku sebagai penolongmu. Dia berkata dengan bangga, dan dengan kekuatan yang kuat, dia mendorong dinding yang dipotong menjadi persegi ke dalam. Tetapi, tidak ada dorongan sama sekali. Ling Yuiwei, dalam pikirannya, tembok ini tebalnya paling banyak 0,5 meter. Setelah artefak pemotongan digunakan, itu dipotong seluruhnya. Meskipun bentuk perseginya agak berat, setidaknya dia telah melatihnya. Gunakan seluruh energi Anda untuk menyedot susu. Dorongan ini, bagaimana tidak bisa disingkirkan? Dia mendorong lagi. Dorongan ketiga. Dorongan keempat. Dinding itu tetap tidak bergerak. Butir-butir keringat halus muncul di dahi Ling Yuiwei. Dia mengertakkan gigi. Sialan. Seharusnya tidak begitu. Itu hanya sepotong dinding yang telah aku tembus seluruhnya. Bagaimana mungkin aku tidak mendorongnya hingga terbuka? Guan Qianjun berkata dengan tenang, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah tebal dindingnya lebih dari 0,5 meter, dan kamu tidak memotongnya, jadi kamu tidak bisa mendorongnya hingga terbuka. Ling Yuiwei menoleh dan memberinya mata putih yang menusuk langit. Kamu tahu, Guan Qianjun, kamu telah melukai harga diriku. Kamu tidak begitu percaya padaku. Ini membuatku sangat kecewa padamu. Mungkinkah informasiku salah? Tebal temboknya 0,5 meter, jadi tebalnya harus 0,5 meter. Tidak boleh lebih dari 1 mm. Informasi saya semua dari aliansi perbankan. Saya juga bertanya melalui saluran lain. Mungkin saya kurang kuat, coba saja, pokoknya pasti tidak salah, 0,5 meter. Dia sangat bangga dan sangat percaya diri. Sebagai satu-satunya keturunan dari Sekte Miaoshu, dia adalah pencuri tercantik di dunia kecantikan. Keindahan terindah di dunia pencuri. Tentu saja Anda mempunyai kebanggaan yang besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Guan Qianjun berjalan ke dinding persegi dan tiba-tiba meninjunya. Mematahkan tinju tentara. Bahkan, tinju itu samar-samar membentuk-bentuk kepala naga. Tinju naga penghancur tentara. Tiba-tiba, seru Ling Yuiwei. Kamu gila. Kalau dipukul seperti ini, suaranya akan sangat keras, terutama di saluran pembuangan. Bagaimana jika, sebelum dia selesai berbicara, dia berseru lagi. Sama seperti ketika saya melihat Guan Qianjun meletakkan kedua tinjunya pada batang baja tebal dan batang baja itu langsung meleleh, dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya. Pukulan Guan Qianjun. Jelas itu membentur tembok dengan keras, tapi sebenarnya, tidak. Buatlah suara sekecil apapun. Selain itu, tembok besar yang dia tabrak benar-benar runtuh sepenuhnya di sepanjang area yang dipotong Ling Yuiwei. Tembok besar ini terbuat dari beton bertulang. Tidak hanya semen keras yang berubah menjadi debu, bahkan batang baja pun pecah berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa kuatnya pukulan Guan Qianjun. Guan Qianjun menarik tinjunya dan merasa puas. Dia bergumam, tinju naga penghancur tentara hanya menghasilkan 3 keberhasilan, tapi efeknya sedemikian rupa sehingga bisa membunuh orang secara diam-diam. Sebuah lubang persegi besar, sedalam 0,5 meter, tiba-tiba muncul di seluruh dinding. Tidak ada penetrasi ke dalam. Alasan kenapa tidak ada penetrasi adalah karena sebenarnya ada tembok besi di seberang sana. Guan Qianjun menundukkan kepalanya dan menjelajahi setengah tubuh harimau itu, mengulurkan tangannya dan mengetuknya, mengeluarkan suara sedikit berdenting. Tembok besi ini tebalnya setidaknya 0,5 meter. Guan Qianjun sedikit mengernyit. Ling Yuiwei juga menundukkan kepalanya untuk melihat, dan mengeluarkan tangisan yang luar biasa lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guan Qianjun, dahinya hampir menyentuh celah di dinding. Aku pergi. Ya Tuhan. Tinju macam apa tinjumu? Bisa meleleh. Bisa melelehkan batang baja setebal paha, dan bisa. Dan tiba-tiba. Petik 2. Menghancurkan dinding beton sebesar itu menjadi beberapa bagian. Kamu bahkan mematahkan jeruji baja berkali-kali. Kamu bahkan tidak mengeluarkan suara, katakan padaku. Apakah kamu manusia? Sekalipun kamu manusia, kamu pasti alien, kan?
Gadis ini cukup berisik. Guan Qianjun memikirkan sesuatu dalam benaknya, tetapi dia berjongkok di sana seolah-olah dia tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Dia menyentuh dagunya dan melihat ke dinding besi yang muncul dari lubang sambil berpikir. Minggir. Melihat dia tidak menjawabnya, Ling Yuiwe sedikit tidak senang dan mendengus keras. Saya tidak menyangka Wells Fargo Bank begitu licik dan benar-benar membangun tembok besi di sana. Ini sudah terbuat dari baja dan beton, kenapa masih seperti ini? Tahukah mereka bahwa dua suami istri pencuri yang sangat terampil dan sangat berkuasa datang ke sini untuk mencuri barang? Guan Qianjun mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tim suami istri macam apa yang merupakan pencuri ulung? Siapa yang menikah denganmu? Nona Ling Yuiwe, harap berhati-hati saat berbicara. Ling Yuiwe menendang pantat jongkoknya tanpa sopan santun. Guan Qianjun, tendang pantat dewa perang tertinggi. Benar-benar mencari kematian. Guan Qianjun, berapa banyak pria di dunia yang ingin menjadi suami Ling Yuiweku, tapi aku belum setuju. Aku bahkan tidak menyukai mereka. Jika aku mengatakan ini sekarang, itu hanya untuk memberimu lebih banyak wajah. Jadi kamu tidak menyukaiku lagi. Ling Yuiwe mengertakkan gigi, merasa getir dan kesal, dan mengepalkan kedua tangan kecilnya. Sepertinya akan ada perselisihan internal. Pada saat ini, dinding besi di dalamnya menghela nafas lega. Guan Qianjun berkata dengan tenang, yang saya hargai adalah kemampuan Anda, bukan yang lain. Jadi, sekarang terus keluarkan artefak pemotongan Anda dan ikuti metode tadi. Mari kita lihat apakah kita bisa menembus tembok besi ini. Penting untuk berbisnis. Ling Yuiwe sangat tertekan. Dia ingin bertengkar. Tetapi, dia ditekan oleh momentum Guan Qianjun. Dia berkata dengan dingin, setelah mencuri barang-barang itu, bibiku akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Bersambung.